Halo semua, perkenalkan nama saya Sagita Indah Pratama. Saya dari program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kreatif. Simak video berikut ini. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Lalu, apa perbedaan berpikir kreatif dan konvensional? Konvensional adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang. Misalnya, kelaziman, kebiasaan, atau adat di suatu tempat. Secara etimologi, kata konvensional berasal dari kata konvensi yang artinya kesepakatan atau permufakatan yang dibuat oleh sejumlah orang, baik itu dalam organisasi, daerah, maupun negara. Sehingga istilah konvensional adalah hal-hal yang dilakukan berdasarkan kesepakatan umum. Nah, perbedaan dengan kreatif adalah ketika kita berpikir kreatif, ide yang kita munculkan merupakan ide-ide baru yang biasanya belum ada, jadi tidak sesuai dengan kebiasaan seperti konvensional. Bagaimana ciri-ciri orang berpikir kreatif? Menurut Munandar, ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang tinggi yaitu memiliki dorongan ingin tahu yang besar, sering mengajukan pertanyaan yang baik, sering banyak gagasan dan usul terhadap sesuatu masalah, bebas dalam menyatakan pendapat, menonjol dalam salah satu bidang seni, memiliki pendapat sendiri dan mampu mengutarakannya, tidak mudah terpengaruh orang lain, daya imajinasi kuat, memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi, dapat bekerja sendiri, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Apa sih pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif? Menurut Semiawan, ada 4 alasan mengapa belajar kreatif itu penting. 1. Belajar kreatif membantu anak menjadi berhasil jika kita tidak bersama mereka. Belajar kreatif adalah aspek penting dalam upaya kita membantu siswa agar mereka lebih mampu menangani dan mengarahkan belajar bagi mereka sendiri. 2. Belajar kreatif menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak mampu kita ramalkan yang timbul di masa depan. 3. Belajar kreatif dapat menimbulkan akibat yang besar dalam kehidupan kita. Banyak pengalaman kreatif yang lebih daripada sekedar hobi atau hiburan bagi kita. Kita makin menyadari bahwa belajar kreatif dapat mempengaruhi bahkan mengubah karir dan kehidupan pribadi kita. 4. Belajar kreatif dapat menimbulkan kepuasan dan kesenangan yang besar. Bagaimana cara menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Yang pertama, indikator pemecahan masalah dalam komponen kefasihan adalah seseorang mampu menyelesaikan masalah dengan berbagai macam interpretasi, metode penyelesaian, atau jawaban masalah. Kedua, indikator pemecahan masalah dalam komponen fleksibilitas adalah seseorang mampu memecahkan masalah dalam satu cara, kemudian dengan menggunakan cara lain, serta seseorang memiliki kemampuan untuk mendiskusikan berbagai metode penyelesaian. Ketiga, indikator pemecahan masalah dalam komponen kebaruan adalah seseorang mampu memeriksa beberapa metode penyelesaian atau jawaban, kemudian membuat lainnya berbeda. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.